Shalom. Anda sedang bergabung di dalam podcast Awali Bersama Tuhan dari Gereja Kristen Kalam Kudus Merauke. Kami berharap podcast ini akan menjadi berkat bagi Anda dalam mengawali hari ini. Selamat mendengarkan. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu Saudara sekalian dikasihi oleh Tuhan, senang sekali pada hari ini kita bertemu kembali dalam program Awali Bersama dengan Tuhan. Pada hari ini saya akan mengajak kita untuk merenungkan satu bagian firman Tuhan yang saya ambil dari Lukas 4 ayat 16 sampai 21. Lukas 4 ayat 16 sampai 21 berkata bahwa ia datang ke Nazaret, tempat ia dibesarkan, dan menurut kebiasaannya pada hari Sabat ia masuk ke rumah ibadat, lalu berdiri hendak membaca dari Alkitab. Kepadanya diberikan kitab Yesaya, dan setelah dibukanya ia menemukan nas di mana ada tertulis, Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan, dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Kemudian ia menutup kitab itu, memberikannya kembali kepada pejabat, lalu duduk, dan mata semua orang dalam rumah ibadat itu tertuju kepadanya. Lalu ia memulai pengajaran mereka, katanya, pada hari ini genaplah nas ini sewaktu kamu mendengarnya. Bapak Ibu Saudara sekalian, apakah rasanya pada saat kita menantikan sesuatu kabar? Menantikan sesuatu kabar yang sangat lama, yang kita nanti-nantikan, dan kita ingin tahu kabar. Misalnya dari seseorang yang kita cinta mungkin, atau seseorang yang kita rindu, yang kita nanti-nantikan kabarnya, nanti-nantikan kedatangannya. Ya, pasti ada rasa campur aduk dalam hati kita, rasa gelisah, rasa rindu, rasa tidak sabar untuk dapat melihat, untuk dapat bertemu dengan orang yang kita nanti-nantikan. Ya, penantian yang panjang ini juga pernah dialami oleh bangsa Israel yang selama 400 tahun ia menanti-nantikan suara Tuhan melalui para nabinya. Dan ternyata Tuhan sedang hening pada waktu itu. Bahkan selama 400 tahun lebih, bangsa Israel menantikan seorang Mesias yang akan membebaskan mereka dari penjajahan Romawi. Ya, penantian yang panjang itu membuat bangsa Israel ini menjadi gelisah, membuat bangsa Israel ini menjadi cemas, membuat bangsa Israel ini sampai tidak tahu arah. Dan pada akhirnya Tuhan Yesus, pada waktu dia berada di sinagoga, dia mendapatkan kesempatan untuk membacakan sebuah kitab. Dan Tuhan Yesus membuka dari kitab Yesaya. Dan ia berkata bahwa Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan, dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Dan yang paling penting, deklarasi yang Tuhan berikan di ayat yang ke-21, Tuhan Yesus berkata bahwa lalu ia memulai mengajar mereka, katanya, pada hari ini genaplah nas itu sewaktu kamu mendengarnya. Ya Bapak Ibu Saudara sekalian, ini merupakan deklarasi yang tersirat yang Tuhan Yesus sendiri sampaikan kepada bangsa Israel. Dan ia mau mengatakan bahwa yang kau nanti-nantikan, Mesias yang dinanti-nantikan, itu sudah digenapi di dalam diri Tuhan Yesus. Ya, tetapi sayangnya kita bisa melihat bahwa bangsa Israel tidak percaya kepada penyampaian Tuhan Yesus ini. Bapak Ibu Saudara sekalian, betapa sayang yang dialami oleh bangsa itu, bukan? Di mana dia menanti-nantikan tapi ternyata dia menolak.
Jangan sampai penolakan itu terjadi juga kepada kita. Kita menanti-nantikan juru selamat. Kita menanti-nantikan pembebasan. Kita menanti-nantikan bebas dari dosa. Tetapi Tuhan sendiri sudah menyatakan dalam hidup kita, Akulah Mesias itu yang kau nanti-nantikan, yang akan menjadi juru selamatmu. Ya, Tuhan Yesus sudah menjadi juru selamat kita dengan mati di atas kayu salib. Bapak Ibu Saudara sekalian, biarlah di masa Advent ini, di mana Tuhan yang kita nanti-nantikan, yang telah datang 2000 tahun yang lalu dan rela mati 2000 tahun yang lalu juga, yang terus menebus hidup kita, yang mau menebus hidup kita dan terus mau mengampuni kita. Dialah yang kita nanti-nantikan. Biarlah kita terus bersandar kepadanya dan bersuka cita bahwa Tuhan telah menggenapi apa yang Ia katakan. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih atas kasih-Mu. Terima kasih atas bukti penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih atas kesetiaan-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Engkaulah Mesias yang kami nanti-nantikan. Engkaulah Allah yang kami nantikan untuk dapat menebus dosa kami, untuk dapat menolong kami dari jeratan dosa. Tuhan, ampuni kami jika kami belum percaya kepada Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tolong kami Tuhan, untuk kami bisa mengandalkan Engkau dan kami bisa percaya kepada Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan kami. Tuhan, di masa Advent ini kami sangat menantikan Engkau masuk dalam hati kami dan memberi damai di dalam hati kami. Terima kasih Bapa atas kasih setia-Mu itu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Selamat beraktivitas Bapak Ibu Saudara sekalian. Tuhan Yesus memberkati.